selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube pembelajaran Alkitabiah Dasar yang Tugu di dalam alam maya secara online. Dan pembelajaran ini saya akan post di dalam YouTube saya, tetapi YouTube yang baru, yaitu Tuhan Yesus mengasihi Anda atau Jesus Love You. Oke, kita akan menyambung pembelajaran masih di dalam pembelajaran asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah dan di bawah tajuk bagaimana kasih Allah dinyatakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di mana saja Anda berada, kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah melayani serta mencukupkan segala keperluan orang-orang yang dikasihinya. Selain itu, saudara-saudara, ia juga membawa sukacita kepada mereka. Dan selain membawa sukacita, Allah juga menjauhkan mereka daripada kejahatan. Jadi saudara-saudara ingat, Tuhan sangat mengasihi, bukan hanya membawa sukacita, bukan hanya melayani mencukupkan keperluan kita, malah di tengah-tengah pandemik ini pun Tuhan boleh dan akan menjauhkan kita daripada kejahatan. Kita boleh melihat di dalam Yesaya 48 ayat 14, ayat 20 dan ayat 21. Saya akan membaca mulai daripada 14. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semua ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Keluarlah, ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ayat yang 21, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cerita yang dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 14, 20 dan 21 ini, di mana bangsa Israel kita pernah mendengar dan melihat dan membaca telah diperhamba selama 400 lebih tahun, 430 tahun begitu di tanah Mesir, dan dibawa Tuhan keluar daripada tanah Mesir, dan mereka melalui padang gurun atau tandus. Tuhan menjaga mereka, selain membelah air, Tuhan menjaga mereka siang dan malam, dan selain itu memberi makanan, mencukupkan keperluan mereka, dan memberikan air tanpa ada kekurangan satupun sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan. Sebab itu saudara-saudara, selain mereka berada di tanah Mesir, pada waktu bangsa Israel juga dibawa ke Babilonia, pun Tuhan juga menjaga sehingga mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan diberikan oleh Allah pada bangsa Israel. Demikianlah Tuhan yang kita sembah, yang Allah yang Maha Kasih, dapat menyediakan segala keperluan kita dan menjauhkan kita daripada kejahatan. Kita juga boleh melihat Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Ulangan 33 ayat 3 sampai 12. Ini
adalah bercerita tentang bagaimana Allah menyediakan atau menuntun bangsa Israel sampai tiba di tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada Yakub, kepada Abraham, Yakub, dan segala keturunan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selain itu, bagaimana kasih Allah dinyatakan? Poin yang kedua adalah kasih Allah dinyatakan melalui Allah mengajar dan mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini mendapat tekanan, atau mungkin di tengah-tengah masalah, atau di tengah-tengah pergumulan, percayalah bahwa Tuhan sedang mengajar kita dan mendisiplinkan, karena kita ini dikasihi oleh Allah. Karena segala pergumulan, tekanan, masalah yang kita hadapi hari ini, Tuhan punya tujuan untuk mendatangkan manfaat, faedah kepada mereka sendiri, kepada kita. Agar melalui pengajaran, melalui disiplin yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita akan berada, akan timbul buah-buah kebenaran, atau kita akan muncul atau timbul, kita akan berada di dalam kesempurnaan, kemuliaan Allah. Anda boleh melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Nah, ini tujuan Allah. Karena Allah mengasihi kita, Tuhan mengajar kita. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita mengalami tekanan, masalah, pergumulan, percayalah bahwa itu adalah suatu pengajaran dari Allah. Dan kita dianggap, oleh karena kita ini adalah anak Allah, kita diajar dan menyesa orang yang diakui sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ini memang sesuai dengan kita. Di dalam keluarga pun, ibu bapak kita pun mengajar kita cara-cara untuk hidup, bahkan hidup yang baik, supaya pada waktu membesar nanti anak-anak tahu untuk menghormati Tuhan, tahu untuk menghormati Allah, tahu menghormati pemimpin, tahu menghormati sesama manusia. Allah pun demikian juga, karena kita ini diakui oleh Allah sebagai anak. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak diajar, kita tidak mendapat pengajaran tapi mulus saja, tidak ada masalah, tekanan, depresi dan sebagainya, maka sadarlah bahwa kita ini tidak diakui oleh Allah sebagai anak, melainkan anak-anak gampang, atau anak yang tidak dikenali oleh Allah, atau di luar Allah. Ayat 9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudara, di dalam kehidupan kita sentiasa taat kepada ibu bapa. Kalau hari ini Anda tidak menghormati ibu bapa, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan kedua ibu bapa kita, dan kita melakukan dengan baik, dengan terbaik
supaya bukan hanya kepada Allah kita menghormati, bukan hanya menghormati Allah, tetapi menghormati ibu bapa kita yang telah diamanatkan oleh Tuhan untuk membesarkan kita, untuk mengajar kita. Dan kalau ada ibu bapa yang tidak mengajar anak-anak, maka mereka gagal sebagai ibu bapa yang diamanatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, seperti mana kita taat kepada Bapa kita yang ada di dalam dunia ini, kita harus lebih taat kepada Bapa Allah yang menguasai segala roh, supaya kita boleh hidup. Maksudnya bukan hanya hidup di dalam dunia, tetapi di dalam kehidupan yang akan datang. Pada waktu Yesus Kristus datang, atau pada waktu kita dipanggil Tuhan dan tiba waktunya akhir zaman, kita beroleh hidup. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, saudara-saudara, ibu bapak kita di dalam dunia ini sangat, mereka membentuk dan mengajar kita sangat pendek atau sangat singkat. Dan sadar tidak sadar kita sudah membesar, dan kita membesar dengan pengajaran latar belakang dan pandangan daripada ibu bapak kita, kebaikan, penghormatan, dan segalanya. Dan demikian juga Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kejahatan kita atau untuk sebaliknya. Tujuannya untuk supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita mendapat ganjaran atau tekanan, masalah, menghadapi masalah, biasanya, bukan hanya biasanya, tekanan masalah itu sama ada daripada sesama seiman atau dalam lingkungan kita, biasanya ianya tidak mendatangkan sukacita, melainkan kita bersedih, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, percayalah, saya mau beritahu bahwa kalau Tuhan menghajar kita sedemikian rupa, bersukacitalah dan bersyukurlah, karena tujuan Allah bukan jahat. Karena Allah mengakui kita sebagai anak, dan Allah mau kita hidup mendapat kebaikan-kebaikan, pengajaran-pengajaran pada waktu akan datang, sehingga menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai, sukacita kepada kita yang sudah dilatih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami tekanan, kecewaan, kemarahan. Berdoalah, mengucap syukurlah, bersukacitalah. Seperti Rasul Paulus mengatakan pada waktu dia berada di dalam penjara, dia mengatakan bersukacitalah, bersyukurlah. Karena saudara-saudara, tiap-tiap yang kita yang sudah dilatih dalam keadaan apapun, kita akan menuai hasil buah kebenaran yang mendatangkan, memberikan damai kepada kita semua. Jadi saudara-saudara, setakat ini saja saya akan sambung pembelajaran ini supaya Anda boleh mengikuti. Sekarang sudah 14 menit 35 saat. Anda boleh mengikuti channel baru saya khusus untuk pembelajaran. Karena di dalam YouTube saya yang satu, sudah bercampur-campur. Jadi susah untuk mencari. Jadi minta maaf karena baru hari ini saya mencipta atau membuat satu channel lagi
untuk pembelajaran khusus untuk renungan dan pembelajaran dasar yang teguh. Tuhan memberkati kita, jaga kita. Dan saya memperingatkan sebagai hamba Tuhan, semua jemaat, semua yang percaya, dan semua teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa, jangan tidak menerima vaksin, karena vaksin itu membuatkan imun badan kita untuk melawan sakit penyakit, terutama COVID-19. Jadi Tuhan memberkati. Berjumpa lagi di pembelajaran poin yang kedua. Bye-bye.